bergerak. Mau kalian yang kayak lewat pagerungan ya? Iya, pagerungan. Pagerungan itu. Itu. Tapi yang menarik kemudian kan pagerungan itu sebenarnya siapa yang dapat persenan paling banyak gitu. Saya curiga itu antara orang keraton sama kiai-kiai itu dapat semua gitu. Ya namanya curiga kan boleh. Seandainya di pesantren saya nggak akan mengatakan begitu. Kalau karena ini ruang-ruang seni akademik ya saya katakan. Tapi setidaknya para teknokrat yang ada di Sumeneb tahun-tahun itu ya, Soeharto waktu itu masih sama orang-orang yang berkuasa di sekitarnya ya mainnya di situ. Jadi untuk yang terakhir Mas Darwis, saya tidak punya banyak komentar karena saya tidak punya data. Apa yang kamu contohkan itu memang sudah jadi bagian yang umum sebenarnya di tempat lain. Yang paling penting bagi saya adalah mengajak kamu dan teman-teman yang dari daerah-daerah lain, bukan hanya dari Kangian, untuk bisa mempresentasikan, mendalami dan mengedarkan data-data itu lebih rigid dan kemudian menjadi kesadaran tadi untuk membangun ya setidaknya yang tidak ngerti jadi ngerti ya kayak gitu. Jadi biar tidak melulu isu nasional aja yang ditangkap oleh teman-teman aktivis ini. Wah kalau isu tentang pajak kok kuat banget ini. Ketika tentang kepulauan kok pada diem semua kok kan repot itu. Nah itu makanya saya agak beberapa hal kadang saya malu ketika ditanyain tentang Madura saya banyak diem kan. Terima kasih. Saya menanggapinya yang dari terakhir ya. Diksi kata perempuan dan wanita. Ayu Utami itu mengkritik kata wanita karena itu dari wani ditata, perempuan yang ditata. Sejak kritik dari Ayu Utami itu kemudian nomenklatur kata wanita dirubah menjadi perempuan. Makanya sekarang pusat studi kan semuanya pusat studi perempuan, bukan pusat studi wanita. Kemudian kajian-kajian gender bukan kajian kewanitaan, tapi kajian perempuan. Tuh. Kemudian gerakan perempuan di Indonesia itu memang menyuarakan kesetaraan. Kesetaraan itu tujuannya untuk keadilan. Memang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, tapi kan kalau dalam konteks kesetaraan, emansipasi, itu mereka nanti akan adil gitu. Kalau dia misalnya melihat tembok gitu ya. Jadi orang yang pendek nanti bangkunya agak tinggi, tapi orang yang agak tinggi dia langsung aja melihat, itu namanya setara dan adil ya, itu. Terus kemudian yang pertanyaan yang kedua, saya tidak akan begitu banyak bicara ya karena sudah dibicarakan sama yang laki-laki. Terus yang pertanyaan yang kedua, yang soal beban ganda perempuan pesisir. Untuk mengadvokasi beban ganda perempuan di pesisir itu, yang saya bisa lakukan adalah menulis. Ini konteks saya ya, karena saya bisa menulis, jadi saya mengadvokasi perempuan pesisir itu dengan cara menulis. Betul, memang ketika perempuan itu tidak punya akses atas lautnya sendiri, dia akan mengalami beban ganda. Dia sudah bekerja di domestik, dia kemudian bekerja di pabrik. Di pabriknya di mana? Di domestik dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jangan dikira bekerja ibu rumah tangga itu mudah, itu susah loh ya, 24 jam dan tanpa gaji. Itu beban ganda bagi perempuan. Dalam konteks feminisme itu sebuah persoalan. Tapi kan sayangnya laki-laki tidak melihat itu. Kenapa tidak melihat itu? Karena dengan kemiskinan struktural. Kenapa kemiskinan struktural itu tetap ada? Struktur tetap ada. Karena adanya strukturalitas penguasa, strukturalitas pemimpin, strukturalitas pemerintah. Pemerintah turut serta mengambil atau mendapatkan manfaat dari kemiskinan yang ada di masyarakat itu. Dan jangan lupa, kemiskinan yang ada di Sumeneb itu juga dimanfaatkan oleh tokoh agama. Nah, pertanyaannya kemudian, kemana NU? Tokoh agamanya kan NU. Nah, ini disertasinya Matroni Muslaan ini. Itu ya, komentar dari saya, karena ini sudah maghrib. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua pembicara kita hari ini. Demikian teman-teman diskusi kita pada sore hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita yang sangat kompleks ini, karena ketika saya menyimpulkan, maka kesimpulan itu akan menjadi fix dan tunggal. Jadi biarkan kesimpulan menjadi hak milik teman masing-masing gitu.
semuanya, semoga